warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Mutyanar Kartika Dewi, yang kedua Novita Imansari, dan yang ketiga Riza Alfiki. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul pelajaran fikih pada masing-masing kelas. Langsung saja, yaitu seperti judul, materi pelajaran pada masing-masing kelas. Yang pertama yaitu kelas 1 MI atau kelas 1 SD. Materi yang diajarkan yang pertama adalah mengenal 5 rukun Islam. Yang pertama syahadat, kedua sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji bila mampu. Yang kedua adalah mengenal tata cara bersuci dari najis. Yang pertama yaitu dengan cara berwudu. Berwudu termasuk cara bersuci yang harus menggunakan air suci yang menyucikan. Alat untuk bersuci yaitu adalah air sumur, air hujan, air embun, dan lain sebagainya. Kalau tidak ada air, maka boleh menggunakan debu atau tanah yang suci yang sering disebut dengan tayamum. Yang kedua, tata cara lainnya adalah istinja. Istinja adalah membersihkan kotoran yang keluar dari dubur dan kubul. Materi yang ketiga adalah mengenal tata cara berwudu. Pengertian wudu adalah amalan yang dianjurkan untuk dilakukan setiap saat, terutama ketika melaksanakan sholat. Syarat wudu yaitu beragama Islam, balik, berakal sehat, ada air suci yang menyucikan, mengetahui tata cara berwudu, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah apa sih rukun wudu itu? Rukun wudu adalah perbuatan yang harus dikerjakan ketika berwudu. Rukun wudu itu apa aja? Yang pertama yaitu berniat dalam hati, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh sebagian kepala atau rambut, dan yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Yang keempat adalah sunnah wudhu. Sunnah wudhu itu apa aja sih? Yang pertama yaitu membaca basmalah ketika memulai wudhu, bersiwak, mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, membersihkan kedua lubang hidung, dan lain sebagainya. Yang kelima, apa aja yang membatalkan wudhu? Yang membatalkan wudhu yaitu keluar angin atau kentut dari dubur. Yang kedua, buang air kecil atau buang air besar. Yang ketiga, bersentuhan antara laki-laki, yaitu yang bukan muhrimnya. Yang terakhir adalah hilang akal, yaitu seperti tidur nyenyak, pingsan, mabuk, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenal tata cara sholat fardu. Yang pertama menyebutkan macam-macam sholat fardu. Macam-macam sholat fardu itu apa aja sih? Yang pertama yaitu sholat wajib, yaitu 5 kali. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Yaitu yang kedua yaitu kita selanjutnya pelajaran fikih pada MI kelas 2. Yang pertama materi yang diajarkan adalah mempraktekkan sholat wajib atau sholat fardu. Syarat wajib sholat itu adalah beragama Islam, sudah balik, berakal sehat, bersih dari hadas besar dan hadas kecil, yaitu dan yang terakhir dakwah Islam sudah sampai kepadanya. Baik, selanjutnya adalah syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu apa aja sih? Yang pertama yaitu bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga telah masuk waktu sholat. Yang keempat menghadap kiblat, mengetahui tata cara sholat, dan meninggalkan perbuatan yang membatalkan sholat. Jadi teman-teman semua, kalau kalian melakukan sholat tapi tidak sesuai dengan syarat sahnya, maka sholat kalian tidak sah. Selanjutnya yaitu sunnah sholat. Yang pertama yaitu membaca doa iftitah, membaca amin setelah sholat al-fatihah, membaca takbir pada setiap perpindahan gerakan, menoleh ke sebelah kiri ketika salam, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah mengenal azan dan iqamah. Azan adalah panggilan seorang muazin kepada muslimin agar melaksanakan sholat fardu dengan berjamaah di masjid, dan seorang muazin harus memenuhi ketentuan. Yang pertama yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil, berdiri menghadap kiblat, menyuarakan azan dengan jelas, melambatkan bacaan tiap lafalnya, dan menyuarakan azan dengan makhraj yang fasih. Dan yang terakhir adalah muazin wajib seorang laki-laki. Selanjutnya adalah mengenal tata cara sholat berjamaah. Sholat berjamaah apa sih? Sholat berjamaah adalah sholat bersama-sama yang dipimpin oleh imam dan paling sedikit dilakukan oleh 2 orang. Syarat menjadi imam adalah yang pertama laki-laki mengimami jamaah laki-laki dan perempuan. Jika perempuan maka hanya diperbolehkan makmumnya adalah perempuan. Yang kedua yaitu mengetahui hukum sholat, dan yang ketiga mengetahui syarat dan rukun sholat. Selanjutnya adalah melafalkan zikir dan doa setelah sholat, yaitu lafal zikir itu apa aja sih? Istighfar, tasbih, tahmid, dan takbir. Yang kedua melafalkan doa setelah sholat fardu. Baik, materi selanjutnya adalah pelajaran fikih pada MI atau SD di kelas 3. Yang pertama adalah mengenal sholat sunnah rawatib.
Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu, yaitu sebelum atau sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah rawatib kolbiyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut dengan sholat rawatib ba'diyah. Cara sholat rawatib yaitu tidak didahului azan dan iqamah, dilaksanakan secara munfarid, tidak lebih dari 2 rakaat, setiap rakaat 1 salam, dan diawali dengan niat menurut macamnya sholat. Yang kedua, mengenal sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah setelah 2 khutbah pada waktu zuhur setiap hari Jumat. Yang ketiga adalah mengenal puasa Ramadan. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Materi selanjutnya adalah pelajaran fikih pada MI atau SD kelas 4. Yang pertama, mengetahui ketentuan khitan. Khitan adalah membuka atau memotong kulit kuluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib. Sementara itu, hukum khitan bagi perempuan masih diperselisihkan oleh para ulama. Dan yang kedua, mengetahui tanda-tanda balik. Balik secara bahasa berasal dari kata golaba yang artinya sampai. Secara istilah, balik artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Tanda-tanda balik berbeda antara laki-laki dan perempuan. Adapun tanda balik bagi perempuan, yang pertama, haid untuk anak perempuan yang berusia minimal 9 tahun, lebih 16 hari. Ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki yang berusia minimal 9 tahun. Mencapai usia 15 tahun bila sampai usia tersebut belum mengalami haid ataupun ihtilam. Dan yang ketiga, memahami mandi wajib setelah haid dan adapun cara bersuci dari haid dan ihtilam adalah dengan mandi wajib. Mandi wajib harus memenuhi rukun-rukunnya, yaitu niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Dan yang keempat, sholat Jumat. Sholat Jumat adalah aktivitas ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat yang menggantikan sholat zuhur. Sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. Sholat Idain. Sholat Idain adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tahun pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hukum sholat Idain adalah sunnah mu'akkad, sangat dianjurkan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha untuk melaksanakannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pelajaran fikih di MI kelas 5 dan kelas 6. Di pelajaran fikih MI kelas 5 semester 1 ini terdiri dari 16 KD dan secara garis besar materi yang dipelajarinya yakni berkaitan dengan zakat fitrah, infak, dan juga sedekah. Di semester 2 ini juga terdiri dari 16 KD dengan materi yang secara garis besar dipelajarinya yakni berkaitan dengan kurban dan juga ibadah haji. Pada pelajaran fikih di MI kelas 6 semester 1, KD-nya juga terdiri dari 16 KD dengan materi yang secara garis besar dipelajarinya, yakni berkaitan dengan makanan dan minuman halal dan haram, binatang yang halal dan haram, serta jual beli. Nah, di semester 2 ini KD-nya hanya terdiri dari 15 KD dengan materi yang dipelajarinya secara garis besar, yakni berkaitan dengan pinjam-meminjam, gosok, dan juga lukotah. Langsung saja kita akan mempelajari sedikit materi yang akan disampaikan di pelajaran fikih kelas 5 dan kelas 6. Ini materi yang akan saya jelaskan ini hanya garis besarnya saja. Di pelajaran fikih kelas 5 kita akan mempelajari mengenai zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Ya, zakat fitrah adalah zakat yang berwujud bahan makanan pokok yang dikeluarkan setiap bulan Ramadan dan berkisar sekitar 3,1 liter atau 2,5 kilogram beras maupun gandum ataupun bahan makanan pokok lainnya di suatu wilayah tertentu. Nah, guna zakat fitrah ini adalah untuk menyucikan diri. Selanjutnya juga ada materi infak. Infak ini hukumnya wajib apabila seseorang ayah ingin menafkahi keluarganya. Ada juga materi sedekah.
Sedekah yang hukumnya sunnah dengan tujuan memberikan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Dengan tujuan pemberian tersebut dapat bermanfaat bagi orang itu. Nah, sedekah ini juga dapat dilakukan secara perorangan atau kepada orang maupun juga kepada sebuah lembaga. Ada lagi materi di kelas 5 ini yakni tentang kurban. Kurban adalah ibadah yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, materi yang dipelajari di kelas 5 ini adalah materi ibadah haji. Haji adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah haji ini ditentukan oleh waktu dan juga syariat Islam. Ibadah haji ini merupakan rukun Islam yang kelima dan yang berhak melakukan ibadah haji ini adalah umat muslim yang telah dinyatakan mampu. Nah, selanjutnya ini akan dipelajari di MI kelas 5. Materi-materinya akan dijelaskan di fikih kelas 5. Selanjutnya ada materi di kelas 6, yakni berkaitan dengan makanan dan minuman yang halal dan haram. Makanan dan minuman yang halal ini adalah makanan yang diizinkan Allah untuk dimakan dan diminum karena di dalamnya tidak mengandung bahaya dan tidak mengandung mudarat. Selanjutnya, makanan dan minuman yang haram yaitu makanan atau minuman yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita konsumsi karena berbahaya bagi diri kita maupun bagi lingkungan kita serta orang lain di sekitar kita. Selanjutnya juga ada binatang halal dan haram. Binatang halal juga sama, yakni binatang yang boleh dikonsumsi, sedangkan binatang haram yakni binatang yang tidak boleh kita konsumsi. Selanjutnya ada materi jual beli. Apa itu jual beli? Ya, jual beli adalah pertukaran barang saling merelakan dengan cara-cara tertentu. Rukun jual beli yakni adanya penjual, adanya pembeli, adanya barang yang akan diperjualbelikan, adanya uang atau alat transaksi, dan adanya ijab qabul. Selain materi jual beli juga ada lagi materi gosip. Gosip secara bahasa yakni mengambil sesuatu secara zalim dengan cara terang-terangan dan secara syara adalah menguasai hak orang lain secara zalim. Di antara tanggung jawab penggosip adalah berdosa dan penggosip ini berhak mengembalikan barang yang digosip. Nah, materi-materi tersebut sangat baik apabila dijelaskan kepada siswa kelas 5 dan kelas 6 karena nantinya materi tersebut sebagai bekal kehidupan mereka dalam kehidupan sehari-hari.